Halo, apa kabar? Selamat pagi. Senang sekali akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini kembali menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan semoga Anda kabarnya selalu sehat ya, walaupun mungkin saat ini cuaca lagi nggak enak. Tapi saya berharap semoga Anda yang nonton kami di layar kaca semuanya baik-baik aja. Kalau misalkan mau persiapan untuk berangkat ke kantor, juga semoga nanti akan lancar segala urusan Anda hari ini. Dan kita akan awali pagi hari Anda seperti biasa. Kalau sudah pagi hari dan ada saya di sini, saya akan ngobrol bersama dengan dokter yang kita undang di studio Jawa Post TV. Nah, untuk kali ini kita ngobrolnya santai-santai aja karena kan menjelang weekend ya bersama di rumah. Di Indonesia saat ini tuh sedang gonjang-ganjing ya. Banyak sekali skincare yang bermunculan di masyarakat dan juga banyak sekali owner-owner skincare yang sepertinya itu banyak menawarkan produk-produk mereka. Dan banyak juga masyarakat yang akhirnya ketika mendapatkan kabar bahwa loh kok yang ini katanya nggak sesuai ya, yang itu katanya overclaim ya, yang ini katanya nggak cocok ya. Nah, kita akan ngobrol bersama dengan, kalau dulu sebutannya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, tapi kalau sekarang itu sudah bertransformasi menjadi dokter SPDVE pemirsa di rumah. Dan hari ini di sebelah kanan saya ada dokter Agatha. Jadi beliau memang biasanya secara khusus kita undang kalau ada kasus-kasus yang berat ya. Kayak kapan hari terakhir kalau nggak salah sempat kita waktu itu ngobrol juga tentang cacar monyet dan hal-hal yang berat-berat lainnya. Tapi hari ini nggak berat ya, kita santai aja. Kita akan sapa dulu karena beliau udah siap ada di sebelah kanan saya. Pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi Mas Rio. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Terima kasih banyak. Dan kita juga mendoakan semoga anaknya untuk Agatha yang berulang tahun sehat-sehat terus, panjang umur. Sekeluarga juga sehat-sehat terus. Amin, sama, doa yang sama. Amin. Dokter, kita kalau misalkan ngelihat ya kondisi di Indonesia saat ini, apalagi lagi rame ya di sosial media, saling lapor gitu ya. Tapi sampai ada memes yang mengatakan bahwa dokter spesialis kulit dan kelamin ini kemana gitu ya kan. Kok kayaknya itu nggak muncul gitu ya, apa cuma praktek doang gitu. Tapi komentarnya dokter Agatha, monggo silahkan. Betul banget Mas ya. Memang akhir-akhir ini tuh lagi rame banget ya, lagi heboh lah dunia perskincarean Indonesia gitu ya, apalagi ada kejadian kemarin yang saling lapor melapor ya, terus terakhir memang muncul memes, mana dokter kulit kok nggak speak up, kok diem aja, ada yang bilang dokter kulit memang penakut atau apa. Nah gitu. Nah sebenarnya satu sisi ya, kita itu sebagai dokter ya, sejauh sebagai dokter kita kan juga punya kode etik tertentu. Jadi untuk saling apalagi sama sejawat ya, mungkin memang ada kode etik tertentu yang harus kita pegang ya, sambil kita juga tetap terus mengedukasi. Jadi tujuan kita terutama dokter spesialis kulit ini adalah awareness dari masyarakat gitu loh. Jadi kita lebih concern ke awareness masyarakat daripada kita membuat kegaduhan ya misalnya, atau kita membuat viral, misalnya kita juga ikut menyerang atau apa menjadi viral, kan itu juga tidak baik ya kan, karena tujuan akhir kita adalah awareness, daripada masyarakat yang terpancing bukan awarenessnya tapi malah ikut-ikutan konflik ya, saling ngomporin gitu satu sisi dengan satu sisi gitu. Jadi lebih baik kita fokus pada awarenessnya aja, fokus pada edukasinya, tetap mengedukasi mana yang baik gitu, mana yang harus kita pilih dengan teliti, mana yang kita harus serap informasinya dengan baik, mana yang harus kita hindari informasi-informasi yang mungkin bersifat hoax atau yang tidak benar ya, mungkin begitu Mas Rio. Jadi bukan berarti dokter ini, kalau zaman dulu kan memang orang-orang sebutnya dokter spesialis kulit dan kelamin ya, tapi tadi ketika Anda ngelihat layar kaca itu kan udah dikasih tahu gelar yang baru gitu ya. Betul. Dokter Agatha ya. Jadi memang saat ini pemirsa di rumah, teman-teman dokter itu bukannya males untuk speak up, tapi yang pertama selain urusan juga lagi ada banyak gitu kan ya, pasien kan juga ada banyak pemirsa di rumah. Dan yang kedua, mereka ini fokusnya untuk kasih edukasi, walaupun mungkin edukasinya ini tuh tidak secara sosial media yang terang-terangan, walaupun memang ada yang seperti itu, tapi mereka lebih fokus kepada masyarakat yang memang sedang ditangani gitu ya. Jadi lebih terjun langsung pemirsa di rumah. Tapi kalau kita bicara seputar masalah saat ini kan banyak nih produk-produk
skincare di luar sana itu yang beredar di masyarakat. Dokter Agatha, ini kita tanya dulu nih, sebenarnya dokter kalau kita mau merawat kulit kita, berapa persen dari skincare, berapa persen dari perawatan eksternal kayak misalkan facial, pakai masker gitu ya, atau pergi ke klinik gitu, sebenarnya itu komposisinya itu lebih banyak yang mana yang harus kita perhatikan terlebih dahulu? Kalau misalnya yang paling kita perhatikan itu tentu saja basic skincare ya. Jadi kalau basic skincare kita katakan basic ya. Basic skincare itu adalah perawatan yang kita bisa lakukan di rumah tentu saja. Yang sangat simple. Jadi semales-malesnya orang pun kalau dia merawat kulitnya dengan baik, seenggaknya juga nggak perlu yang 7 step gitu kayak di negara Korea tuh ya 7 step. Cukup dengan beberapa step aja. Itu sudah bisa sudah kulit kita sudah terjaga gitu. Jadi yang penting memang kesadaran diri merawat kulit, apalagi memang kalau misalnya kulit kita ada problem ya, hanya dengan basic skincare aja tidak teratasi. Nah, itu memang saatnya kita untuk konsultasi atau melakukan treatment lebih lanjut supaya problem kulitnya ini juga cepat teratasi. Jadi memang sebenarnya itu kalau mau dibilang penting mana, sama-sama pentingnya ya. Penting, betul. Cuman ya yang namanya sehari-hari itu kan berarti harus kita kembali ke basic ya. Bukan berarti kita pilih yang paling basic, yang paling sederhana, bukan. Tapi intinya kita harus punya perawatan kulit paling tidak untuk yang sehari-hari gitu ya dokter. Betul. Ya. Jadi apalagi buat Anda itu yang setiap harinya pakai make up ya, jangan sampai dibuat tidur. Paling enggak kalau misalkan tidur harus dibersihkan dulu ya. Ataupun para pria-pria juga demikian ya, paling enggak walaupun tidak pakai bedak ya, tapi setelah bekerja seharian, kalau misalkan sebelum tidur, ya dibersihkan terlebih dahulu dengan entah apapun itulah, pokoknya pembersih wajah ya dokter Agatha ya. Hari ini kita akan jeda terlebih dahulu bisa di rumah. Sekarang saya sedang ngobrol bersama dengan dokter Agatha Anindita. Beliau merupakan dokter spesialis yang berpraktek sehari-hari bisa Anda temui di Klinik Utama Dina di Kutisari, Kota Surabaya. Dan kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa TV. Hari ini saya bersama dengan Dr. Agatha Anindita. Jadi kita lagi ngebahas seputar masalah skincare pemirsa di rumah. Bukan masalah huru-haranya atau siapa yang sekarang jadi tersangka ya, Cielah. Tapi kita mau ngasih edukasi kepada Anda kalau sebenarnya memang kita harus bisa dan juga pintar untuk pilih-pilih skincare yang saat ini banyak beredar di masyarakat. Dok, saat ini tuh kan memang toko-toko skincare ya, itu ada banyak. Terus kemudian klinik-klinik di berbagai macam kota di Indonesia juga bermunculan gitu kan. Dan beauty vlogger juga ada banyak. Nah, ketika mereka memperkenalkan entah klinik, entah online shop, entah beauty vlogger, mengenalkan beberapa skincare yang mereka tawarkan, kita kan tergiur ya biasanya, pengen nih untuk mencoba gitu. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita beli dan sebelum kita juga untuk mencoba, kan ada baiknya kita tuh kenalan dulu nggak sih dok sama kulit kita nih yang seperti apa? Betul Boleh banget. dikasih cerita nggak silahkan? Iya betul banget ya Mas Rio. Jadi memang kita juga harus tahu aware akan kondisi kulit kita sendiri juga. Jadi untuk pemilihan jenis skincare juga yang harus tepat adalah yang sesuai dengan jenis kulit gitu. Jadi kan memang jenis kulit kita itu ada beberapa macam ya. Ada yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang sensitif, atau ada yang kombinasi. Nah, tipe kulit itu ada 5. Jadi kita harus tahu akan kondisi kulit kita. Nah, biasanya misalnya kita masih bingung nih, kadang kan gimana sih, kadang kulit aku kadang kering, kadang berminyak gitu. Nah, biasanya cara paling simple itu adalah menggunakan kertas minyak, Mas Rio ya. Oke. Jadi habis cuci muka nih kita ya, misalnya kita nggak kemana-mana nih seharian ya, kita cuci muka pagi hari, atau misalnya ya kapan yang kita
renggang selama 3 jam, itu habis cuci muka kita nggak pakai apa-apa. Lalu setelah itu kita tempelkan kertas minyak ini di seluruh bagian wajah ya, jadi di dahi, di daerah hidung sini, daerah T, daerah pipi, daerah dagu. Itu kita tempelkan setelah biasanya mungkin 3 jaman. Nah, pada kulit yang normal biasanya didapatkan memang minyaknya ini ya, ada nempel minyak, tapi dia dalam jumlah yang nggak begitu banyak. Jadi biasanya paling banyak tuh di daerah T sini, itu didapatkan minyak. Kalau kulit berminyak tentu saja di seluruh wajah ya, hampir didapatkan banyak minyak. Dan biasanya sih kertas minyaknya itu langsung full gitu ya Mas ya. Nah, kalau kulit kering, nah biasanya dia sangat sedikit sekali didapatkan minyak atau bahkan memang tidak ada gitu. Kalau kulit kombinasi ya sama ya, kita paling banyak didapatkan tuh di T. Di T-nya itu dia lebih over, sedangkan di daerah pipi atau dahi atau dagu itu dia lebih kering gitu, jadi nggak ada minyak. Nah, yang paling sulit memang menentukan kulit sensitif ya dengan kertas minyak ini. Tapi biasanya pasien dengan kulit sensitif ini dia sudah tahu kok ya. Jadi misalnya menggunakan produk baru terus nggak cocok, ternyata langsung merah gitu. Jadi kena udara dingin dikit atau udara panas dikit dia langsung iritasi. Itu biasanya kulit sensitif. Gitu. Jadi untuk ngetes itu sebenarnya ada berbagai macam cara, tapi sederhananya ya, yang paling simpel itu pakai kertas minyak pemirsa di rumah. Jadi memang kan kadang itu kita juga nggak bisa tahu dengan pasti ya kalau nggak ada bukti autentiknya. Tapi yang agak ribet tuh kalau misalkan sensitif ya, Dokter Agatha ya. Apalagi kalau misalkan kita punya kulit sensitif, lalu kemudian kita punya hobi untuk mencoba-coba, kan kita mencari kan. Ibarat kata kayak jodoh kan dijajaki dulu ya, kita pacaran dulu, seleksi dulu, PDKT dulu sebelum pacaran ya. Cocok nggak nih gitu ya, bibit pewet bobotnya. Tapi kan kalau misalkan kayak skincare tuh ya nggak bisa kayak gitu juga ya. Masa pas kita PDKT ternyata nggak cocok, kan kulitnya breakout kalau istilah anak-anak zaman sekarang. Tapi yang paling penting itu bisa di rumah. Jadi ada 5 jenis kulit wajah yang Anda harus bisa tentukan dan juga kenali. Saya ini termasuk jenis kulit yang seperti apa. Nah, tapi kalau untuk gini dokter, kan terkadang misalkan nih kita punya kulit wajah yang entah berjerawat atau entah berminyak. Tapi kan antara produk untuk yang berjerawat satu dengan produk berjerawat yang lain itu juga mungkin terkadang memang ada yang bagus di kita, ada yang kurang oke gitu ya. Pun juga memang kadang ada untuk produk yang berminyak nih, kita pilih produk skincare untuk berminyak kulit A. Berminyak merek A sama merek B. Kadang-kadang itu juga mungkin hasil yang didapatkan juga berbeda nih dokter dengan yang kita dapatkan gitu. Nah, berapa lama sih kita itu sebenarnya aku coba dikasih waktu dulu sampai berapa lama? Jadi sebelum ganti kan kadang-kadang tuh mungkin kita nyoba 2 hari kok nggak ada efeknya, kita langsung ganti kan, kita nggak sabaran gitu mungkin ya. Tapi sebenarnya instan. Tapi ada nggak aturan gitu? Paling nggak harus berapa lama dulu kita coba, Dokter Agatha? Iya, betul banget ya Mas ya. Jadi memang apalagi kalau banyak skincare yang baru ya sekarang semua FOMO ya. Jadi saya sering mengatakan memang skincare itu bukan one for all ya. Jadi sama tadi, misalnya kulit berminyak orang A dan orang B tipenya bisa berbeda, walaupun misalnya kita pakai produk yang sama, hasilnya tentu saja bisa berbeda. Pertama memang variasi dari tipe kulit orang, walaupun sama-sama dia berminyak itu bisa berbeda hasilnya tentu saja gitu. Jadi memang pertama memang tadi tahu jenis kulit kita berminyak atau apa. Nah misalnya kita mencoba suatu produk ya, memang hasil atau result itu tidak bisa langsung kita dapatkan. Kadang memang ada yang jangka waktu, mungkin minimal sebulan juga itu juga ada. Atau bahkan misalnya kita tidak cocok dengan suatu produk, itu biasanya akan terjadi reaksi ya. Biasanya yang kita sulit bedakan tuh antara purging dan breakout Mas ya. Nah biasanya kalau misalnya kita terutama kulit yang berjerawat ya, biasanya kan kita kalau ke dokter diberikan krim malam. Nah krim malam itu kadang memang ada beberapa yang mengakibatkan reaksi purging. Nah reaksi purging ini sebenarnya bukan berarti tidak cocok. Jadi reaksi purging adalah bisa kita katakan sebagai reaksi adaptasi. Biasanya reaksi purging ini akan terjadi sampai dengan 2 minggu pemakaian gitu. Nah kadang memang orang udah
muncul nih nggak cocok, langsung ganti lagi. Padahal dia masih reaksi adaptasi. Betul. Kecuali setelah 2 minggu itu misalnya reaksinya terus menerus dan muncul misalnya jerawat di tempat yang tidak biasa ya. Biasanya misalnya kita muncul jerawat di daerah dagu. Kalau purging tuh biasanya dia munculnya memang di daerah yang biasa kita sering jerawat. Tapi kalau misalnya setelah 2 minggu masih terjadi dan jerawatnya misalnya jadi muncul lebih banyak dan di luar area yang biasa kita muncul jerawat, nah itu baru dikatakan breakout. Breakout mungkin bisa jadi kita tidak cocok dengan produk tersebut. Gitu. Jadi memang terkadang itu di rumah ya, waktu yang kita perlukan kurang lebih antara sekitar 2 mingguan. Betul. Dan kalaupun seandainya memang pada saat kita mencoba terjadi reaksi itu belum tentu tidak cocok. Jadi siapa tahu, dan biasanya memang itu adalah merupakan reaksi adaptasi ya dokter, betul, ya. Betul. Tapi kalaupun reaksi itu terus-terusan terjadi, nah ini baru yang harus kita waspadai. Betul, biasanya 2 minggu sih ya. Oke, nah jadi makanya memang terkadang itu kita juga perlu untuk sebelum beli ya, kita kenali dulu jenis kulit wajah kita apa. Terus kita sebelum beli itu tanya reviewnya juga. Betul. Jadi kan ya terlepas dari memang kita untuk menentukan sebuah pilihan kan agak susah ya, tapi paling tidak kita juga harus tahu jenis kulit wajah kita seperti apa. Terus review-review nih, ini bagaimana, seperti itu. Nah dok, tapi kita kan nggak perlu ya untuk tahu, maksudnya adalah ini zat-zatnya apa, ini gimana kan nggak sampai segitu. Pokoknya kita pilih yang sudah legal aja gitu, bener gak sih dok? Ya, pertama memang kita harus memilih yang aman ya. Iya benar. Itu dia. Pertama aman ya, aman dan dia terregistrasi BPOM atau misalnya dari racikan dokter dan memang terjamin aman, bukan yang misalnya kita dapat nggak ada nomor registrasinya, nomor badge-nya nggak ada, itu yang pertama yang kita harus udah aman. Nah, terus kita juga harus memikirkan misalnya kandungan. Kalau saya yakin orang zaman sekarang, apalagi wanita zaman sekarang itu aware sekali ya mas ya akan kandungan. Soalnya pasien-pasien saya di klinik itu kadang kalau konsultasi dia sudah konsultasinya kandungan mas. Dok, saya menggunakan krim yang mengandung glycolic acid ini ya. Berarti sekarang udah ini ya sudah pintar. Dan saya juga kagum, berarti literasinya lumayan. Nah, boleh sih memang kita baca literasi tentang kandungan-kandungan itu tadi ya, itu membuka memang info juga, dan memang yang harus kita pilih juga kandungan zat aktif yang memang cocok dengan jenis kulit kita. Tadi misalnya nih kulit kita berjerawat, berarti zat aktif yang harus misalnya kita gunakan antara niacinamide, tree oil atau zat-zat lain yang untuk kulit kulit berjerawat gitu. Tetap kita nggak apa-apa aware dengan kandungan, tapi kita juga harus memilah-milah mana yang cocok untuk kulit kita itu tadi. Baik, diingat-ingat ya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali habis kini di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Dan saat ini kita sedang ngobrol bersama dengan Dr. Agatha bersama di rumah seputar masalah bagaimana cara untuk pilih skincare yang baik. Tapi pada intinya kalau kita udah menemukan gitu ya skincare yang tepat gitu, sebenarnya kita masih boleh nggak sih dok untuk ganti-ganti itu kayak gimana gitu? Atau setiap periode itu memang ada update-nya, atau ya kalau kita udah menemukan ya sudah diteruskan aja, atau bagaimana dokter? Oke. Apalagi kalau sekarang ya FOMO-FOMOan ya. Kalau nggak pakai itu kayaknya ketinggalan. Iya, apalagi dengan banyaknya beauty blogger, ada influencer. Ini approve nah. Approve itu juga satu kata-kata yang approve kan, oleh siapa? Nah, itu dia, itu juga memang juga jadi perbincangan ya saat ini. Approve by ini. Nah, padahal tadi kembali lagi jenis kulit kita beda-beda, walaupun sama pun antara orang A dan B itu juga beda-beda gitu ya. Misalnya kita sudah menemukan ya skincare yang tepat, yang sudah cocok, tentu saja boleh itu diteruskan ya tentu saja. Nah, misalnya kita mau mencoba kandungan baru pun ya, misalnya nih itu juga disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Nah, misalnya kulit berjerawat tadi ya, kita kembali ke kulit berjerawat atau kulit berminyak. Ada kandungan yang misalnya lagi hit, misalnya untuk pelembab ya ceramide dan segala macam. Nah, terus kita mencoba dengan itu. Nah, kita juga harus tahu
apalagi sekarang kan literasi mulai banyak, dan saya yakin wanita-wanita ini juga sangat aware terhadap kandungan zat aktif dari skincare. Nah, ceramide itu dipergunakannya untuk apa? Biasanya kan untuk pelembab ya. Nah, pada kulit yang berminyak atau berjerawat itu kan kandungan minyaknya tinggi ya. Kalau kita gunakan pelembab pasti itu kan over moisture dan malah menyebabkan terjadinya breakout lagi gitu, atau kulitnya menjadi tidak bagus lagi seperti awal gitu. Jadi boleh sebenarnya kita mencoba, asal tadi kembali lagi kita pilih yang sesuai dengan jenis kulit kita dan aware tadi akan reaksi yang terjadi gitu. Jadi memang kadang itu kan kita juga jangan sampai nunggu reaksi-reaksi yang tidak baik juga gitu ya berusaha di rumah. Dok, tapi apa yang mungkin saat ini dokter sering temui ya, entah ketika dokter berpraktek seperti itu, masalah-masalah apa yang timbul sehingga juga bisa menjadi pelajaran nih dokter buat kita yang saat ini memang terkadang itu kan ketika kita melihat ya, oh ini produknya baik nih gitu, terus kemudian ada nggak sih dokter kontraindikasi? Maksudnya itu gini, kita nggak ngobrol yang susah-susah ya, tapi ada nggak dok produk untuk pemutih misalkan itu nggak boleh untuk yang berjerawat misalkan ya, atau produk untuk yang SPF tinggi itu nggak baik untuk yang kulit berminyak nih misalkan, itu gitu kan kita kan kadang-kadang perlu sedikit paling nggak paham lah agar biar nggak kena efek buruknya. Ada nggak dok yang seperti itu? Sebenarnya ya ada ya. Jadi terutama memang kalau untuk krim-krim atau topikal di wajah itu yang menyesuaikan jenis kulit itu teksturnya sih biasanya. Pertama kita juga harus perhatikan teksturnya. Jadi sunscreen tadi kita mumpung bahas sunscreen. Sunscreen antara kulit normal, kulit berminyak dan kulit sensitif itu juga kita harus pintar menentukan teksturnya gitu. Nah biasanya kalau kulit yang berminyak pasti kita mencari tekstur yang lebih ringan kan ya. Pasti kita pilih yang gel atau lotion. Dia lebih nggak lebih kental gitu. Jadi untuk diterima di kulit jadi lebih ringan dan juga nggak terasa thick nanti kulitnya. Nah kalau untuk kulit yang sensitif atau kulit yang kering itu kita gunakan tekstur yang lebih mungkin yang lebih kental seperti krem. Jadi memang pemilihan tekstur itu juga penting ya. Yang pertama tadi tekstur dan tentu saja bahan aktifnya tadi itu juga yang harus kita perhatikan juga gitu. Kalau misalkan untuk yang kontraindikasi itu ada nggak dokter? Jadi biar kita nggak salah pilih produk nih, apa nggak? Ada nggak dok? Kontraindikasi ya, terutama memang banyaknya pemutih ya. Oh, kenapa dok pemutih itu harus kadang juga, kadang itu juga kembali lagi ya. Sekarang kan banyak skincare yang kadang kita tidak tahu registrasinya atau apa. Nah itu memang banyaknya mengandung yang pemutih instan. Nah itu sangat kontraindikasi tentu saja. Sebenarnya bukan hanya untuk satu kulit jenis tertentu ya. Sebenarnya untuk kulit yang normal pun itu berbahaya jika dipakai terus menerus ya. Terutama mungkin kita udah pada tahu ya, mungkin kandungan yang mengandung merkuri ya itu kan sudah sangat dilarang, sudah tidak digunakan tadi. Atau krim-krim yang sebenarnya dia etiket biru. Etiket biru itu adalah krim-krim yang memang harus diresepkan oleh dokter karena penggunaannya pun tidak boleh jangka panjang dan harus diawasi dengan dokter. Nah, yang sering terjadi di masyarakat ini adalah kadang ya kita nggak tahu ya, mungkin ada suatu penjual yang menjual ada campurannya dengan krim etiket biru itu tadi gitu. Kandungan yang memang sebenarnya digunakan ya, tapi digunakan harus dengan pantauan dokter. Nah, itu yang memang penggunaannya jadi kadang pasien kan instan nih cepat putih. Nah, dia gunakan terus-menerus. Nah, setelah terjadi efek samping barulah datang ke dokter biasanya. Dok, saya memakai krim ini terus-menerus awalnya bagus terus sekarang jadi muncul flek, jadi hitam, jadi susah dihilangkan. Nah seringnya kasusnya gitu sih mas, untuk kasus pemutih ini gitu. Oke, jadi ibarat kata gini ya, kalau misalkan kita berobat, kita kan sakit flu nih, kadang itu kita dipilihkan oleh dua jalur yang berbeda. Yang pertama kita sakit flu, kita ke dokter diresepkan obat. Nah obatnya ini ditebus, memang obatnya berbeda. Obat flu yang kita dengan resep itu berbeda dengan obat flu yang kita beli over the counter. Jadi kalau kita beli di minimarket kan banyak beredar ya obat batuk, obat flu. Tapi ada juga obat batuk atau obat flu yang memang harus dengan resep dokter. Nah berarti sama nih dengan skincare.
Jadi kalau untuk yang seperti misalkan istilah-istilah etiket biru, itu memang yang kita lebih kenal dengan racikan ya, Betul, dokter betul, berarti betul. ya. Jadi untuk yang dengan racikan ini memang harus kontrol rutin ke dokter. Kenapa? Karena nanti ketika sudah mencapai suatu target tertentu, itu biasanya entah dosisnya nanti akan dikurangi atau dosis akan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi makanya nggak bisa kalau kita pakai etiket biru itu terus-terusan tanpa kontrol. Betul. Nah, tapi kalau memang yang dijual di pasaran, yang bebas, yang bukan etiket biru, ibarat kata itu yang ringan ya dokter ya, mungkin ya, nggak sekeras, nggak bukan obat keras lah gitu. Dok, tapi kalau misalkan gini, kita beranggapan skincare yang diproduksi dalam negeri itu lebih baik daripada skincare yang diproduksi oleh luar negeri gitu. Kan katanya itu ada bilang iklimnya kan nggak cocok nih kalau kita beli skincare yang luar negeri. Tapi masalahnya produk-produk luar tuh harganya mahal, yang beli juga banyak dan banyak narasi yang mengatakan bahwa duh, aku udah gak percaya nih sama yang produk lokal, langsung aja pakai produk luar. Itu gimana, Dokter Agatha? Iya. Sebenarnya pertama ya memang kembali lagi ke pasien ya. Memang ada yang cenderung lebih senang dan cocok memang ya dengan produk yang memang produk Eropa, produk yang memang lebih bermerek. Tapi kalau misalnya kembali lagi tadi sebenarnya kata Mas Rio, produk skincare itu juga memang kan cocok-cocokan sama kulit. Dan memang sebenarnya kita paling baik atau paling prefer adalah mencari memang yang iklimnya sama gitu ya. Jadi lokal produk tentu saja Indonesia ya, itu sudah sesuai dengan iklim Indonesia. Dan saat mungkin trial and errornya itu kan juga dicobakan ke jenis kulit orang Indonesia. Jadi misalnya sudah dipasarkan pun berarti kan dia sudah melalui tahap-tahap trial ya, percobaan, dicobakan ke kulit orang Indonesia dan cocok, makanya dipasarkan ya. Atau mungkin ya usah jauh-jauh yang Asia ya, itu Asia kan kita masih jenis kulitnya masih bisa dikatakan sama ya, seperti sekitarnya ya, Asia Tenggara atau Jepang atau daerah China sana kan kulitnya hampir mirip dengan kita gitu. Makanya pemilihan pertama tadi tetap kembali lagi dengan ke jenis kulit kita, tapi ya kembali lagi juga ke pasien ya. Kalau misalnya dia memang cocok dengan krim-krim atau dengan penggunaan produk yang dari produk luar ya, Eropa atau segala macam, asal cocok it's okay, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ya bungku aja ya Mas. Iya. Jadi ya skincare lokal juga memang ada yang cocok, ada yang enggak. Betul, jadi memang resikonya pasti selalu ada gitu ya. Tapi yang paling penting kita coba untuk pilih yang cocok. Nah, sebelum kita jeda pemirsa di rumah, ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa seiring bertambahnya usia, itu jenis kulit kita juga bisa berubah. Jadi ketika kita masih muda, itu mungkin kulit kita kering gitu ya. Tapi waktu pas bertumbuh dewasa, usia senior, kok jadinya kulitnya berbeda gitu. Entah menjadi yang berminyak, ataupun juga sebaliknya. Dulu berjerawat misalkan, sekarang jadinya kering gitu. Jadi memang jenis kulit ini juga tidak selalu menetap. Jadi seiring bertambahnya usia, itu juga mengalami transformasi pemirsa di rumah, perubahan pada kulit kita. Hal itu memang demikian terjadi atau itu sebenarnya cuma mitos aja? Nanti ya kita coba untuk tanyakan. Sekarang kita akan break dulu. Setelah ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Pos TV. Seperti yang tadi sudah sempat saya spill pertanyaannya, apakah benar ya kalau seiring bertambahnya usia itu memang jenis kulit di wajah kita itu bisa berubah. Jadi yang tadinya itu pas masih zaman-zaman remaja SMP atau SMA itu rata-rata biasanya itu paling masalahnya jerawat ya pemirsa di rumah. Tapi ketika sudah mulai bekerja, kok beda masalahnya, udah nggak jerawat lagi nih, kok kulitnya jadinya kayaknya kering, jadinya kusam gitu ya. Atau mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat, dulu waktu pas masih muda saya nggak pernah jerawatan loh, tapi setelah jadi ibu-ibu kok jadi jerawatan ya. Nah ini kan juga berubah toh artinya kan. Nah kalau seperti itu lantas bagaimana? Berarti kita apakah juga harus ganti skincare-nya, atau tujuan kita pakai skincare itu untuk membuat kulit wajah kita
jadi ke normal ya. Jadi kan ada 5 jenis kulit tuh. Jenis kulit apapun itu tujuan kita dibuat jadi kulit normal. Jadi berminyaknya cuma dikit, kering cuma dikit, gitu kah atau bagaimana? Gimana Dokter Agatha? Iya, benar sih Mas. Jadi memang seiring dengan bertambahnya usia, pastinya akan terjadi perubahan ya, perubahan fisiologis pada kulit juga salah satu organ tubuh kita ya. Nah biasanya kalau sering dengan bertambahnya usia, kulit kita itu yang paling sering terjadi adalah penurunan kadar ininya ya. TWL atau kemampuan untuk mengikat air. Jadi sebenarnya normalnya pada usia lanjut itu kemampuan untuk mengikat airnya dia turun. Jadi biasanya kulit akan lebih kering gitu. Jadi di usia-usia terutama menginjak 50-an ya, apalagi misalnya wanita sudah mau menginjak usia-usia menopause, pastinya dia akan terjadi penurunan tadi ya, penurunan kadar air, kemampuan untuk mengikat air. Jadi kulit akan terasa lebih kering. Nah, itu biasanya gitu. Tapi nggak mesti juga. Ada yang memang tadi seperti Mas Rio bilang ya, saya jerawatannya kok setelah sudah jadi ibu-ibu ya, iya, betul. Atau sudah dewasa. Nah, itu bisa terjadi memang mungkin karena perubahan hormonal ya. Jadi pada saat mungkin usia sudah produktif terjadi perubahan hormonal, kan namanya wanita itu tidak lepas dari siklus hormonal ya, menstruasi, hamil segala macam ya. Ada yang pas waktu hamil jadi jerawatan. Nah itu memang tadi karena ada fungsi hormonal, apalagi pada wanita sih seringnya ya Mas ya, karena terjadi perubahan hormonal. Nah, pada saat itu untuk pemilihan skincare tentu saja ya skincare yang tepat dengan kondisi kita saat itu. Ya, jadi misalnya nih ibu-ibu yang baru berjerawat di usia produktif gitu, tentu saja juga pemilihan skincare-nya tetap kita gunakan untuk yang problem tersebut ya, untuk jerawat. Tapi tetap kita perhatikan kondisi kulit sekitarnya ya. Mungkin memang awalnya dia dulu kering. Nah kita kalau mau lebih pasti memang harus dianalisa dokter ya. Mungkin ibu walaupun berjerawat itu kadang ada memang kondisi kulit yang dia area lain selain berjerawat tuh kering gitu. Jadi memang terapinya juga bukan pelulu dengan terapi acne ya, terapi jerawat, tapi kita juga harus concern ke kondisi kulitnya. Oh daerah sini kering, yang dibutuhkan pelembabnya yang cocok untuk kulit kering tapi ada jerawatnya misalnya adalah kandungan yang ini gitu. Jadi memang benar sih kata Mas Rio. Jadi kita pasti akan mengusahakan problem kulit saat itu menjadi kulit yang memang dalam kondisi menuju normal. Ya, betul. Ya jadi yang memang goalsnya yang paling enak tuh punya kulit yang normal ya Agatha ya. Tapi dokter, kalau seandainya memang sudah terjadi nih entah alergi gitu ya, reaksi alergi atau memang ternyata ada reaksi-reaksi yang mengindikasikan kalau skincare-nya itu tidak cocok Dokter Agatha. Nah lantas langkah apa yang harus kita ambil dokter? Langkah pertamanya itu memang harus apa? Dan kita lihat ya di beberapa TV, sosial media juga, bahkan ada sampai yang gara-gara bekas pakai skincare ini jadinya itu seperti itu gitu. Nah itu memang harus seperti apa langkah pertama selain di stop ya? Betul ya. Memang kita juga tadi perhatikan kadang mungkin kita menggunakan krim atau produk topikal itu langsung beberapa sekaligus ya Mas ya. Jadi kadang mungkin kita nggak tahu mana yang menyebabkan alergi, padahal belum tentu mungkin semuanya. Salah satu benar paling pertama memang di stop ya. Nah misalnya di rumah pastinya wanita sekarang ya, atau misalnya anak-anak zaman sekarang itu kan punya lengkap ya skincare-nya. Biasanya kalau misalnya awal setelah di stop misalnya terjadi biasanya kan iritasi mungkin ya Mas ya, iritasi merah itu. Nah itu biasanya boleh menggunakan pelembab dulu atau shooting agent yang lain. Saya yakin soalnya pasien-pasien itu sudah pintar sekali ya, dok ini saya kemarin merah iritasi, saya pakaiin shooting gel ini. Nah itu langkahnya sudah benar Mas gitu. Jadi menggunakan shooting agent atau moisturizer pelembab juga gitu. Itu untuk mungkin langkah awal. Biasanya setelah di stop beberapa hari kita lihat misalnya mungkin semingguan apakah ada perubahan atau enggak. Kecuali memang dia semakin hebat reaksinya atau tidak ada perubahan jadi semakin kering atau muncul jerawatnya benar-benar langsung breakout banyak. Nah itu ya saatnya memang harus konsultasikan ke dokter gitu. Jadi langkah apa yang harus diambil daripada memang dicoba-coba dengan shooting agent misalnya nih belum teratasi, dicoba lagi pakai yang ini, nah nanti malah nggak karuan ya hasilnya gitu. Jadi mending konsul dulu ke
dokter dulu, bener dilihat dulu ini keadaannya seperti apa saat di rumah ya. Jadi selain di stop, memang kita juga harus cari pertolongan pertama biar dokter melihat nanti akan paling tidak itu bisa meresepkan apa yang bagus untuk meringankan kondisi yang diakibatkan oleh hal tersebut. Kita break dulu, setelah ini kita akan kembali untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi kalau misalkan Anda terjadi reaksi alergi, itu di stop dulu bersama di rumah seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Agatha. Setelah di stop, baru Anda langsung segera untuk bisa konsultasi ke dokter pemirsa di rumah. Nah dok, kenapa sih kok merkuri itu dilarang, hidroquinone itu dilarang gitu ya. Nah, tapi ada yang bilang ada yang memang, saya nggak bisa sebut merek sih, tapi itu diiklankan di TV loh, kan yang inisialnya D untuk salep luka itu loh, kan mengandung hidroquinone tapi sekian persen begitu. Ini sebenarnya tuh dokter hal lagi zat itu, kandungan itu tuh bahayanya apa sih dok sebenarnya dokter? Oke, yang sudah pasti dilarang. Dan atau apalagi yang dilarang yang mungkin ya. kita nggak ngerti nih gitu kan, kita akrabnya cuma 2 tadi itu gitu. Betul. Yang udah pasti dilarang itu merkuri ya, karena kan memang sudah keluar regulasinya itu dilarang. Memang merkuri itu dikatakan bisa putih instan ya mas ya. Itu yang memang kalau orang sekarang kan sukanya instan ya. Dan putih itu glowing seperti manusia silver bahkan katanya. Oh iya makanya kayak ada kan beberapa candaan silver tuh kalau di layar kaca kok silver gitu. Iya. Kadang putihnya itu gak wajar, boleh kita bilang gak wajar ya. Padahal sebenarnya putihnya kita itu harusnya putih yang sehat dong ya. Putih yang sehat artinya putih, kulit terputih dari tipe kulit kita, jenis kulit kita gitu. Jadi bukan putih yang benar-benar tadi kayak manusia silver gitu ya. Nah itu merkuri itu sudah pasti dilarang ya, dilarang. Tapi kita nggak tahu, kadang memang beberapa skincare ya yang mungkin memang dia tidak terregulasi atau apa gitu, kadang kita nggak tahu ya, mungkin entah ditambahkan atau apa, apalagi yang hasilnya memang menjanjikan langsung instan. Nah itu yang memang kita harus bahaya. Nah satu lagi hidroquinone ya mas ya. Hidroquinone itu sebenarnya digunakan mas, tapi hanya untuk kalangan persepan dokter gitu. Jadi digunakan memang, jadi bukan dermatologis itu tidak menggunakan, itu tidak obat kan. Itu juga kalau di apotek kan kita tahu ya, ada logonya, ada hijau, kuning, merah, ada K. Nah sebenarnya yang tadi ada logo K itu kan obat keras, itu harus dengan resep dokter dan pantauan dokter gitu. Jadi untuk hidroquinone ini memang dia suatu agen ini ya whitening ya. Tapi memang digunakan pada kasus-kasus tertentu dengan kondisi tertentu dan juga dengan pantauan dengan dosis tadi. Jadi nggak bisa dipakai jangka panjang juga gitu. Makanya memang kenapa dia etiket biru ya, harus dengan racikan. Karena kalau penggunaannya bebas atau jangka panjang pun dia biasanya menyebabkan efek yang namanya ochronosis. Jadi ochronosis itu memang awalnya dia putih ya, tapi lama-lama setelah penggunaan berapa tahun, misalnya setahun ya atau berapa bulan tergantung pasien juga, itu akan muncul flek hitam ya, kehitaman hitam sampai abu-abuan yang memang sulit untuk dihilangkan. Nah, jika sudah muncul itu, nah itu yang justru lebih sulit mas gitu. Jadi awalnya mungkin tujuan untuk putih, tapi kalau sudah muncul efek samping seperti itu yang akan lebih sulit disembuhkan. Betul, padahal tujuannya tadi untuk putih ya. Makanya kenapa dia harus dipantau dengan dosis. Nah, kita sebagai dermatolog juga kita memberikan itu juga ada jangka waktunya dan ada jeda-jedanya. Itu yang memang makanya kenapa harus dipantau dengan dokter. Nah terus selain itu mungkin krim-krim yang lain, krim-krim gatel gitu ya, itu biasanya yang mengandung steroid sih ya gitu. Krim steroid ini juga kalau dia hanya untuk gatel ringan, nah, steroid itu juga macam-macam mas, ada yang potensi ringan, sedang, bahkan berat. Nah itu juga tujuan peruntukannya beda-beda. Nah kembali lagi, steroid itu sebenarnya kan dia juga harus dengan persepan ya, karena kan dia ada yang logonya K ya, K itu kan keras kan, berarti harus dengan persepan. Nah penggunaan steroid yang jangka panjang nah tidak sesuai indikasi ini juga menyebabkan efek samping. Misalnya salah satunya adalah telangiectasi ya, kalau di wajah itu misalnya pembuluh darahnya kelihatan
jadi apa lebih kelihatan kayak jaring laba-laba gitu, rambut merah. oke. Gitu. Atau penggunaan jangka panjang itu bisa menyebabkan strie, stretch mark gitu. Makanya kan banyak juga kasus tuh ya, mungkin pada tahu juga yang viral gitu, penggunaan hand body pemutih yang penggunaannya lama-lama memunculkan stretch mark seluruh badan. Nah kalau sudah terjadi stretch mark, nah itu sulit tentunya disembuhkan. Itu dia, agak serem juga ya Dokter Agatha ya. Jadi memang kalau misalkan kita itu melihat ya pemirsa di rumah beberapa skincare, itu kita juga harus tahu kandungannya, yang nggak harus detail, tapi paling tidak apakah ada bahan berbahaya apa tidak, yang terjadi nanti takutnya apa-apa di kulit kita, makanya kita harus pilih-pilih dengan bijaksana juga gitu ya. Jadi memang ternyata tuh yang paling bagus tuh bukan putih ya, tapi cerah kali ya dokter ya. Kalau putih kan tepung ya. Serem loh kalau misalkan kita apa-apa pengennya putih seperti itu. Nah dokter, terkadang memang jika sudah tahu oh skincare ini tidak baik dan tapi kita pernah pakai dok. Jadi mungkin ya kita dulu pernah pakai nih gitu. Nah itu tuh berarti bekasnya masih ada nggak di kita, atau apakah ada cara untuk menetralisir walaupun kita belum sempat dan jangan sampai ya merasakan efeknya. Tapi aduh pernah pakai gitu. Gimana dokter? Sebenarnya kalau pernah pakai tapi tidak menimbulkan efek ya tadi ya, okronosis, tidak ada telangiectasi, tidak ada stretch mark, itu masih oke, nggak apa-apa kok ya. Yang bingung memang kalau sudah terjadi efek samping itu yang lebih sulit menyembuhkannya gitu. Tapi kalau sudah pernah pakai dan nggak ada efek samping ya puji Tuhan ya, beruntung gitu, itu nggak apa-apa kok. Oke, asal jadi nanti next tahu aja. Itu adalah yang harus di aware penggunaannya, nggak bisa sembarangan. Jadi walaupun misalkan Anda mantan pernah pakai gitu ya, tapi selama tidak terjadi reaksi apa-apa di kulit wajah Anda gitu, ya puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Ya nggak usah terlalu dipikirkan ya dokter ya berarti ya. Tapi seandainya memang udah pernah pakai terus kemudian, aduh kok ada reaksi ini, segera ke dokter. Gitu ceritanya. Ibu hamil jangan loh pilih-pilih skincare sembarangan ya. Soalnya juga bisa pengaruh sama calon buah hati juga. Jadi walaupun dipakai di wajah, tapi juga bisa sampai kan terserap ya dokter ya. Kan terserap. Yang nggak boleh. Kita jeda dulu, kita masih ada segmen terakhir di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Nggak kerasa kita sampai di segmen terakhir untuk pagi hari ini. Jadi udah banyak banget nih ngobrol dengan Dokter Agatha. Yang pertama kita harus kenali dulu nih jenis kulit wajah kita itu yang seperti apa. Nah dari kita kenal dengan jenis kulit wajah kita, paling tidak tuh akhirnya kita bisa pas dan cocok atau tepat pilih jenis skincare yang untuk digunakan sehari-hari. Karena jangan sampai kita tuh cuma tergiur kepengen coba-coba aja, tapi nanti emang tidak cocok di wajah kita. Jatuhnya kan sayang juga ya. Dan nanti percuma, malah nanti kita akan menambah PR yang lumayan panjang untuk penyelesaian masalah yang timbul yang diakibatkan karena ketidakcocokan dan juga reaksi alergi tersebut. Tapi kalau ngobrol seputar masalah reaksi, kadang-kadang itu kan kita juga bingung ya, kita kalau pakai skincare nyoba yang baru, itu harus nunggu berapa lama? Nah dikatakan paling enggak 2 mingguan. Nah tapi biasanya memang dalam jangka 2 minggu itu terkadang terjadi beberapa reaksi-reaksi adaptasi. Nah kita mungkin ngiranya kok malah jadinya gini ya, ngiranya nggak cocok, padahal sebenarnya ternyata memang itu sebuah reaksi adaptasi, karena tubuh itu kan beda-beda. Ada yang reaksi adaptasinya itu timbul ini, ada yang reaksi adaptasinya itu nggak ada timbul apa-apa. Jadi tiap orang itu memang berbeda-beda bersama di rumah. Tapi patokan itu 2 mingguan. Nah 2 mingguan ini kita evaluasi. Kalau seandainya memang ternyata mendapatkan hasil yang baik, kulit kita ini walaupun tidak langsung bagus ya, tapi paling tidak perkembangannya itu menuju ke baik, berarti ya tidak apa-apa diteruskan. Karena kalau kita pengennya langsung instan ya operasi aja. Jadi nggak ada tuh kita yang instan-instan, paling tidak bertahap ya dokter Agatha ya. Apa yang biasanya salah kita lakukan dokter? Dari kebiasaan mungkin atau apa yang mungkin dokter mau ceritakan? Oke, biasanya yang salah tadi ya
pemilihan jenis skincare terutama ya. Terus tadi misalnya ya tadi pas reaksi adaptasi tadi itu banyak yang langsung panik ya gitu. Panik terus di stop ganti yang lain malah lebih parah gitu. Ada pasien itu, dok saya pakai krim misalnya nih dari racikan dokter malah muncul dok, terus saya stop saya ganti ini dok, nah ternyata malah jadi muncul jerawat, breakout gitu. Nah itu tadi kita harus tahu kapan itu reaksi purging tadi ya. Adaptasi itu reaksi purging tadi dan reaksi breakout. Tadi sudah saya katakan reaksi purging itu biasanya terjadi nggak lebih dari 2 minggu ya adaptasi, dan terjadi di daerah yang biasanya memang dilakukan banyak jerawat gitu. Nah biasanya memang tadi ya banyak yang langsung panik gitu, malah menggunakannya macam-macam gitu, macam-macam memang tidak sesuai jenis kulit gitu ya. Terus memang tadi juga pemilihan, misalnya kita nggak cocok dengan ini juga kita harus pilih agen yang lain misalnya yang juga kira-kira ya sesuai dengan jenis kulit kita. Dan memang kalau misalnya kadang tuh memang kita bingung menentukan yang cocok untuk kulit kita. Misalnya tadi Mas Rio bilang ya sama berjerawat tapi agen jerawat panas yang cocok buat kita, itu lebih baik memang sebaiknya konsultasikan saja ke dokter. Jadi tidak salah. Jadi kita dapat agen yang memang atau terapi yang sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi permasalahannya juga nggak semakin panjang. Nah, satu lagi sama ini ya, biasanya untuk brightening agent atau pencerah ya. Kita bilangnya sih pencerah. Ya. Kalau pemutih nanti jangan pakaian dong pemutih. Kan? Ya. Nah, kalau untuk pencerah, nah ini juga banyak pasien yang kadang nggak sabar gitu ya. Dok, saya udah pakai 2 minggu, kok belum ada cerah-cerahnya. Nah, padahal sebenarnya kulitnya tadi seperti Mas Rio bilang, dia sudah menuju ke yang baik. Walaupun memang belum tampak berapa cerah, karena kita kembali lagi siklus kulit itu adalah 28 sampai 30 hari gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin kandungan yang mencerahkan, ya itu tujuan kita untuk kulit kusam, untuk kulit mencerahkan, biasanya memang kalau untuk mencerahkan itu kita bisa didapatkan hasil setelah minimal biasanya sebulan lah ya kita lihat gitu. Jadi jangan langsung ini nggak cerah baru 2 minggu, bisa jadi gitu ya. Karena kan memang kita juga kembali lagi ke siklus kulit tadi. Siklus kulit itu adalah 28 sampai 30 hari. Jadi mungkin saat ini kita pakai ya, efeknya pasti misalnya untuk brightening agent kita mengikuti siklus kulit. Jadi kan kulit itu siklusnya dari bawah sampai ke atas. Jadi yang atas itu nanti akan terlepas diganti dengan kulit bawah yang sudah bagus ya, sudah bagus tadi karena kan kita sudah menggunakan skincare yang tepat. Nah itu setelah tubuh kulit yang baru yang di atas itu sudah lebih cerah misalnya gitu. Jadi memang semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Jadi emang alamiahnya kulit kan selalu beregenerasi ya Dokter Agatha ya. Jadi itulah usaha di rumah yang memang harus kita ketahui juga. Jangan sampai kita salah pilih skincare, salah ngelakuin perawatan, asal coba-coba aja, nanti dampaknya juga akan tidak baik untuk kulit wajah kita. Semoga tayangan barusan itu juga bisa untuk menambah paling nggak wawasan Anda untuk milih-milih skincare ataupun juga untuk mengatasi kalau seandainya ada reaksi alergi ya. Hari ini kita telah ngobrol bersama dengan Dr. Agatha Anindita. Beliau biasanya bisa Anda temui di Klinik Utama Dina di Kutisari, Surabaya. Dan kalau seandainya Anda mau tanya-tanya sama Dr. Agatha, boleh untuk follow aja Instagramnya di Dr. Agatha ya, kalau nggak salah aku tuh lupa deh. Aku di game itu apa dok? Anindita, betul. Agatha TH ya, Agatha Anindita. Jadi dicari aja, nanti bisa dikepoin. Karena juga beliau kadang-kadang suka kasih tips nih pemirsa di rumah atau postingan-postingan story-story yang memang mengulik kita buat komentar ya. Dok, makasih banyak udah hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Buat semuanya ya di tengah huru-hara skincare ini. Bener. Jadi emang dokter spesialis kulit kelamin kalau zaman dulu ya, sekarang udah SPDVE itu nggak tidur ya dok. Memang fokusnya untuk membenahi yang ada di langsung terjun langsung. Gitu. Tidak perlu menjadi vokal ya. Iya. Viral aja. Udah banyak pasiennya gitu ya, pusat yang ada. Kalau gitu saya pamit ya, saya Rio Oliver, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.